Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Raisa dengan BP 2010862040. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi kelompok. So, penasaran banget kan? Tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama, apa sih komunikasi kelompok itu? Komunikasi kelompok atau group communications adalah suatu proses penyampaian pesan antara seseorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan dengan sekelompok orang, yakni bisa lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok ialah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, yang bertujuan untuk memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain. Menurut para ahli ini, salah satunya Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti pada rapat, pertemuan, dan konferensi. Nah, menurut Mika Bergen, komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui, seperti untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik anggota-anggotanya yang lain secara tepat. Nah, selanjutnya ada 2 model komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil atau microgroup. Kelompok kecil ini maksudnya adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkup yang kecil di mana adanya komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok. Nah, salah satu contohnya nih adalah komunikasi di mana diskusi kelompok berlangsung, kelompok belajar, seminar, dan masih banyak lagi. Umpan balik atau feedback yang didapatkan biasanya bersifat rasional. Anggota kelompok yang terkait juga menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma yang ada. Lalu yang kedua ada komunikasi kelompok besar. Nah, kelompok besar di sini maksudnya adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkup yang besar yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang sangat banyak. Dalam komunikasi kelompok besar ini biasanya komunikasi antar pribadi sulit untuk dilakukan. Contohnya nih, komunikasi pada tablik akbar dan kampanye. Feedback yang diterima biasanya bersifat emosional, yakni anggota kelompok tidak dapat mengontrol emosinya, terlebih jika anggota kelompok bersifat heterogen dengan beragam kalangan usia, pekerjaan, tingkat kelas sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan sebagainya. Nah, adapun kelompok sendiri diklasifikasikan kepada 3 macam. Yang pertama, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, menurut Charles Horton Collett pada tahun 1909 mengungkapkan kelompok primer sebagai suatu kelompok yang anggotanya di dalamnya memiliki hubungan yang akrab, lebih personal, serta hati ke hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kebalikan dari kelompok primer tadi. Hubungan yang terjalin pada tiap anggotanya cenderung tidak akrab, tidak personal, dan tidak hati ke hati. Biasanya pada kelompok primer ada suatu ikatan yang mengikat dalam formal untuk tujuan tertentu. Contohnya nih, dari kelompok primer ada keluarga atau kelompok teman sebaya. Sementara contoh dari kelompok sekunder itu ada dalam bentuk organisasi, sekolah, atau universitas. Nah, yang kedua nih ada in-group dan out-group. Sumner membagi kelompok menjadi in-group dan out-group. Nah, in-group sendiri atau kelompok kita merupakan kelompok dalam, kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Nah, out-group sendiri merupakan kelompok luar, kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-group. Begitu. Yang ketiga, ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Theodore Newcomb pada tahun 1930 pertama kali mencetuskan istilah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Apa sih 2 hal ini? Jadi, kelompok keanggotaan merupakan kelompok yang anggotanya terdaftar secara fisik dan administratif sebagai anggota dari kelompok tersebut.
Lalu, sedangkan kelompok rujukan merupakan kelompok yang digunakan sebagai standar atau alat ukur untuk menilai diri sendiri atau membentuk pribadi dan sikap. Dalam teorinya, kelompok rujukan memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi komparatif, diartikan sebagai fungsi yang berkenaan dengan proses perbandingan untuk mengukur dan menilai keadaan seseorang. Lalu yang kedua ada fungsi normatif, diartikan sebagai rujukan untuk mengatur, membimbing, dan mengarahkan sikap dan perilaku yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku. Lalu ada yang terakhir, yang ketiga, fungsi perspektif, yakni sebagai rujukan untuk memandang dunia, mendefinisikan sesuatu, mengorganisasikan pengalaman, dan memberikan makna pada berbagai objek, peristiwa, dan orang-orang yang ditemui. Nah, yang selanjutnya, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama, konformitas. Apa sih? Konformitas itu diartikan sebagai keadaan dan pengaruh sosial yang merubah kebiasaan, sikap, dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Biasanya, jika sejumlah orang dalam suatu kelompok melakukan atau mengatakan sesuatu, maka anggota lainnya juga akan cenderung melakukan atau mengatakan hal yang sama. Lalu yang kedua ada fasilitas sosial. Nah, maksudnya fasilitas di sini itu adalah suatu kemudahan atau mempermudah. Maksudnya kelompok dapat mempengaruhi pekerjaan hingga dapat terasa lebih mudah. Salah satu ahli nih, Robert Z. Jones, menerangkan bahwa kehadiran orang lain dianggap dapat membangkitkan energi pada perilaku individu. Apabila energi yang diciptakan menghasilkan respon yang dominan, maka yang positif akan terjadi peningkatan prestasi dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya energi yang diterima negatif, ya otomatis prestasinya juga akan menurun, seperti itu. Jadi oleh karena itu para peneliti menarik kesimpulan bahwa kelompok dapat mempengaruhi kualitas kerja individu. Yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi merupakan kecenderungan yang mengarah pada posisi yang lebih ekstrim. Maksudnya di sini nih, misalnya sebelum melakukan diskusi, anggota kelompok memiliki kecenderungan sikap agak menentang terhadap tindakan sesuatu. Maka setelah diskusi, mereka akan lebih keras lagi menentang tindakan tersebut. Atau sebaliknya, jika sebelum diskusi mereka agak mendukung suatu tindakan tertentu, setelah berdiskusi dukungan mereka akan lebih kuat terhadap hal tersebut. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Para ahli membagi komunikasi kelompok kepada 3 kategori yang menggambarkan tahapan perkembangan dan proses dalam suatu kelompok. Yang pertama ada kelompok tugas. Aubrey Fisher mengungkapkan perkembangan dalam proses kelompok berlangsung dalam 4 tahap, yakni orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Yang kedua ada kelompok pertemuan. Bendis dan Shepard mengungkapkan perkembangan proses kelompok berlangsung dalam 2 tahap, yakni kebergantungan terhadap otoritas dan kebergantungan terhadap satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada kelompok penyadar. James Chesebro, John Scraggran, dan Patricia McCulloch berpendapat ada 4 nih perkembangan proses pada kelompok penyadar, yakni yang pertama sadar akan identitas diri, lalu yang kedua polarisasi yang membentuk identitas kelompok, ketiga membangun nilai-nilai baru dalam kelompok, dan yang keempat hubungan dengan kelompok revolusioner. Lalu yang kedua dari bentuk komunikasi kelompok adalah komunikasi kelompok preskriptif. Bila dilihat dalam formatnya, komunikasi kelompok dibagi kepada 2 jenis, yakni kelompok private dan kelompok publik. Kelompok private sendiri biasanya terdiri dari kelompok seperti pertemuan, pelajar, panitia, hingga konferensi dan sebagainya. Lalu sementara kelompok publik biasanya nih terdiri dari kelompok diskusi panel, forum, diskusi terbuka, wawancara terbuka, dan sebagainya.
Nah, itu tadi nih pembahasan mengenai komunikasi kelompok dalam sudut pandang psikologi komunikasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada segala kekurangan dan salah kata. Saya Arifatul Raisa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.